Semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya terasa di tanah air, tapi juga menggema hingga ke berbagai penjuru dunia. Di Turki, masyarakat Indonesia turut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam kegiatan yang membawa semangat nasionalisme, kebersamaan, dan kecintaan terhadap tanah air. Lantas seperti apa semarak perayaan kemerdekaan RI di Turki? Dan apa makna merah putih bagi masyarakat Indonesia yang berada jauh dari tanah air? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Lolandra Diaspora Indonesia di Turki. Selamat sore waktu Jakarta, Lolan. Apa kabar? Sehat selalu Anda? Selamat sore Mas, alhamdulillah baik, sehat selalu dan bagaimana semoga kemeriahan baik aja, insya Allah. jelang perayaan HUT RI esok hari di Turki? Bisa Anda ceritakan? Sangat oke, baik Mas. Untuk Turki sendiri, kita kemarin udah melaksanakan pesta rakyat Mas, dan besok insya Allah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1. Dan kemarin sangat luar biasa Mas, sangat meriah, sangat ramai masyarakat Indonesia yang hadir acara pesta rakyat yang oleh KBRI Ankara, dan banyak stand bazar yang selama kegiatan berlangsung dari pagi sampai sore, aneka perlombaan 17-an gitu ya, yang sangat kita tunggu-tunggu nih, momen-momen yang sangat kita rindukan setiap hari kemerdekaan Indonesia gitu. Oke, kalau diceritakan lomba-lomba apa yang unik, menarik, dan mungkin Anda juga ikut lomba besok hari, sudah siap nampaknya? Ke lomba sendiri, alhamdulillah udah terlaksana Mas kemarin selama pesta rakyat. Jadi selama stand bazar berlangsung, para masyarakat Indonesia yang juga di lomba sudah dilaksanakan kemarin pukul 12 sampai sore Mas ya, kurang lebih. Dan lomba sangat banyak gitu Mas, untuk anak-anak juga ada, untuk orang dewasa juga ada. Nah pastinya yang paling kita nantikan adalah lomba makan kerupuk gitu ya, yang selalu ada gitu setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Nah lomba makan apa namanya, lari estafet kelereng gitu kan, estafet bendera gitu dan lain sebagainya gitu Mas. Itu juga saya lihat tadi di gambar kita putarkan bersama, selain makan-makan bareng juga ada tarian-tarian tradisional Bali nih ya. Bisa Anda ceritakan mungkin di video ini apa yang terjadi? Spill sedikit nih. Oke, di video tersebut kemarin Mas ada beberapa agenda yang sudah dilaksanakan selain dari bazar dan lomba tersebut. Nah, kita juga menampilkan berbagai macam tari tradisional Indonesia dalam rangka memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, seperti tari dari Bali, kemudian di sore harinya ada tari kecak gitu Mas. Tari kecak yang luar biasa meriah gitu ya, karena nuansa tari kecak ini kan bawa semangat ya, spirit gitu ya bagi penontonnya gitu. Dan terutama kita ini sebagai warga Indonesia yang jauh dari tanah air merasakan juga gitu, merasakan kerinduan akan tanah air gitu dengan melihat kebudayaan yang ditampilkan dalam acara tersebut gitu Mas. Oke, bagi Lolan apa sih makna kemerdekaan? Kalau bagi saya makna kemerdekaan itu sangat banyak gitu Mas, sangat luas. Dan pertama pastinya kita dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita menjadikan Hari Kemerdekaan ini sebagai penjaga identitas diri kita dan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah jadi dengan menampilkan berbagai macam keberagaman gitu Mas ya, dari tari-tarian, aneka makanan dari berbagai macam belahan Indonesia gitu ya, dan juga kita juga sebagai duta bangsa gitu, atau soft diplomasi bisa dibilang gitu ya. Karena kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini adalah sebagai wajah Indonesia di mata dunia gitu Mas. Nah jadi kita sebagai diaspora ini harus menjaga nama baik Indonesia melalui prestasi dan melalui kita juga bisa memperkenalkan Indonesia ke belahan dunia gitu ya, terutama di Turki sendiri dengan menampilkan tarian tradisional, menampilkan kebudayaan seperti silat yang ada di video ini dan lain sebagainya gitu Mas. Dan kemudian kita juga sebagai warga negara nih, dalam memaknai kemerdekaan ini kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemandirian negara gitu, karena kita di sini belajar bekerja di luar negeri, untuk nanti hasil yang kita dapatkan dari kita belajar bekerja di luar negeri ini akan kita salurkan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia gitu Mas. Dan pastinya yang terakhir, saya memaknai kemerdekaan ini sebagai refleksi gitu ya, sebagai refleksi atas arti rumah gitu, karena kita kan jauh nih dari tanah air. Dengan ikut merayakan kemerdekaan ini kita menjadi menjadi rindu gitu dengan tanah air, dan
menghilangkan homesickness gitu ya, yang sering kita alami di luar negeri gitu sebagai pelajar tentunya. Ya. Olan, ini kan akhir-akhir ini beberapa waktu lalu Indonesia dilanda bencana gempa. Apakah Anda mengetahui hal ini dan bagaimana POV dari diaspora Indonesia dengan kondisi saudara kita yang terdampak gempa NTT, Sumut, dan Sulteng? Oke, baik Mas, saya turut berduka cita. Tentunya saya membaca beritanya sebelum pelaksanaan kegiatan kemarin. Saya udah ngecek di media massa gitu Mas, saya baik dari sosial media maupun dari berita-berita nasional lainnya gitu. Saya sebagai diaspora Indonesia di Turki khususnya mengucapkan turut berduka cita ya atas rekan-rekan saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi dan lain sebagainya di daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi gitu Mas ya. Yeah. Dan kita sebagai diaspora pastinya akan tetap membantu memberikan kontribusi kepada teman-teman melalui kita sekarang ini udah ada beberapa PPI negara khususnya Mas ya, dan juga PPI dunia udah open donation gitu Mas buat rekan-rekan bagi diaspora di luar negeri untuk membantu rekan-rekan kita yang ada di Indonesia yang terdampak korban gempa bumi gitu Mas. Yeah. Dan kita juga berusaha semoga nantinya teman-teman kita yang saat ini diaspora Indonesia saat ini sedang di Indonesia bisa memberikan kontribusi untuk hadir ke lokasi memberikan bantuan gitu dan hal-hal lainnya gitu Mas ya dari PPI khususnya gitu Mas atau diaspora Indonesia di luar negeri gitu. Iya, tinggi sekali kepedulian dan juga solidaritas dari diaspora Indonesia di Turki begitu ya. Kalau jika harus digambarkan Indonesia dalam satu kata pada HUT ke-81 ini, apa kata yang Anda pilih dan mengapa? Persatuan. Baik. Itu satu kata yang mungkin saya berikan buat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini. Kenapa? Karena kita di tengah kondisi yang mungkin tidak selalu gitu. Maksudnya karena kan hidupnya kan dinamis ya, hidupnya dinamis dan selalu ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan kita sebagai orang Indonesia khususnya gitu. Terutama kita sebagai diaspora di Indonesia di luar negeri. Nah, adanya persatuan ini kita bisa menjadi lebih solid gitu Mas. Kita menjadi lebih strong boundariesnya gitu loh menjadi lebih strong gitu ya. Dan kita sebagai warga Indonesia kan tahu sendiri kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bersatu kita menjadi teguh gitu Mas. Beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam suku dan sebagainya, kita menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik gitu Mas. Dan tentunya kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri yang pasti kita akan terus berkontribusi untuk kemajuan Indonesia gitu Mas. Ya, kalau ingin tahu soal respon masyarakat Turki terhadap berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan Indonesia di sana seperti apa sih antusiasme mereka juga? Alhamdulillah antusiasme dari teman-teman kita dan warga negara Turki yang ada di sini tentang pesta rakyat yang kita laksanakan kemarin sangat baik gitu Mas, karena kita juga open buat teman-teman internasional gitu ya, nggak hanya dari warga negara Turki, dari teman-teman internasional lainnya, dari negara-negara Afrika, dari Middle East, bahkan negara-negara ASEAN gitu Mas. Rekan gitu ya, rekan kita di negara ASEAN turut hadir memeriahkan acara kemerdekaan HUT RI yang ke-81 kemarin gitu Mas. Nah, antusiasme sangat baik, mereka sangat suka dengan kebudayaan yang kita tampilkan, aneka makanan yang sangat lezat gitu ya, karena saya juga sebagai warga negara Indonesia sangat senang gitu. Kita punya berbagai macam aneka makanan, berbagai macam culture gitu ya, yang bisa kita share ke teman-teman kita yang ada di sini, khususnya teman-teman internasional maupun teman-teman Turki gitu Mas. Dan respon mereka sangat positif, sangat suka gitu, dan semoga ini bisa menjadi momentum kita ya buat atau refleksi kita buat kedepannya bisa sebagai duta bangsa gitu ya, untuk memberikan atau menyalurkan informasi dan budaya-budaya Indonesia ke mancanegara gitu Mas. Itu sebagai bahan kita untuk menjaga diri kita untuk lebih cinta tanah air dan menjadi orang yang nasionalis insya Allah gitu Mas. Oke, terakhir saya berikan waktu bagi Anda mungkin sapa-sapa keluarga di rumah, mungkin kangen lomba di rumah, di komplek perumahan, di besti-besti Anda, mungkin sapa-sapa, mungkin terakhir apa yang Anda sampaikan ke keluarga di rumah dan juga besti-besti Anda di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mas. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya, dan alhamdulillah momentum kemerdekaan tahun ini, walaupun di Turki saya udah 3 kali mengikuti
4 kali mungkin ya mengikuti upacara kemerdekaan RI di Turki, dan walaupun saya sedikit merasa rindu pastinya gitu, itu pasti kita alami ya sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan selama kemerdekaan RI, saya bisa melepas rindu saya gitu akan tanah air gitu. Dan pastinya saya ingin juga kembali ke Indonesia di saat kemerdekaan RI untuk menyaksikan vibes Indonesia yang luar biasa ya selama kemerdekaan gitu, karena setiap wilayah itu pasti mengadakan berbagai aneka lomba yang luar biasa gitu, dan saya bisa menikmatinya bersama keluarga. Itu adalah suatu momen yang sangat saya inginkan dan sangat saya rindukan gitu. Itu mungkin Mas. Baik. Dan salam buat keluarga di sana dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk waktunya Lolandra, diaspora Indonesia di Turki. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.